Halo Furnikan, selamat datang di Furnikan Podcast. Saatnya suara mahasiswa didengarkan. Saya Bagas Satria dari Kominfo. Di episode Furnikan Podcast season 3 kali ini kita akan seri-seri santai nih dengan mahasiswa hebat dari Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. Nah, beliau ini sudah diterima kerja loh. Bahkan sebelum dia itu lulus dari kampus tercinta kita ini. Nah, beliau akan berbagi cerita, pengalaman, dan tips-tips nih bagi mungkin para penonton atau pendengar podcast ini untuk gimana sih peluang karir di industri furnitur itu sendiri. Nah, kita langsung sambut saja. Di samping saya ada... Halo Kak. Halo Bagas. Nah, terima kasih sebelumnya udah datang loh jauh-jauh dari Genuk ya, datang dan bergabung dengan kami di suara podcast Politeknik ini. Sebenarnya terima kasih Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagas gimana? Alhamdulillah juga baik. Gimana nih perjalanan dari Genuk ke Kendal, aman, lancar? Alhamdulillah aman ya, cuman ternyata perjalanan lebih jauh gitu. Iya, sekarang ada perbaikan jalan Mas Yan. Iya. Tadi aku juga pas berangkat juga muter jauh. Itu di arteri juga gimana? Masih macet? Arteri udah nggak macet sih kalau mau jalan ke sininya ya. Ini mungkin pulangnya gitu ya. Kalau pulangnya mungkin ya. Soalnya aku tadi kemarin itu lewat sana muter dari Mangkang terus ke Banyumanik terus ke Bandung kan. Enggak ya? Oh enggak, Udah jauh. terlalu jauh. Ya muter lewat itu lah kalau jembatan. Oh, oke. Nah, oh ya lupa. Perkenalkan diri dulu Kak, boleh? Dari nama, asal daerah dari mana, dan pekerjaan ditempatkan di mana sebelum lulus ini. Boleh Kak, silakan. Hai Bagas, hai teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Ainun Nisa, biasa dipanggil Ainun. Saya merupakan mahasiswa manajemen bisnis industri furnitur. Sudah di tingkat akhir ya, karena saya sudah menyelesaikan TA juga, dan ini sedang menunggu yudisium dan sudah. Untuk asalnya saya asal Jember, Jawa Timur, jadi jauh banget di ujung Jawa bagian timur dekat Banyuwangi. Jauh-jauh sesendal buat sekolah di industri furnitur. Kalau pekerjaan saat ini alhamdulillah saya sedang menjabat sebagai staff PPIC atau Production Planning di salah satu PMA di Semarang, furniture juga, yaitu di PT Darwit Nusantara. Jauh-jauh nih dari Jember datang ke Kendal dan belajar di Politeknik Industri kita tercinta ini. Dan hasilnya pun sangat memuaskan loh. Bahkan yang diterima kerja sebelum lulus dari kampus ini. Aplaus lah untuk Kak Aidan ini. Ini. Kayak di pojok aplaus dulu juga lah. Oke. Mungkin kita akan ada beberapa pertanyaan nih Kak, tentang bagaimana sih kok bisa diterima kerja dan tips-tips apalah untuk bagi para penonton, tanpa peluang karir di industri film sendiri. Oke, boleh banget, feel free banget buat sharing-sharing. Ya, kita seri-seri santai aja nih Kak, tapi mungkin sedikit berdaging lah. Udah gitu. Oke. Ini kan kakak sebelum lulus dari Politeknik nih sudah bekerja. Nah itu boleh diceritakan bagaimana sih pengalaman, cerita dulu lah. Bagaimana kehidupan kakak sebelum lulus itu sudah bekerja di industri itu gimana kehidupannya? Oke, jadi aku ini bekerja yang sekarang itu lanjut magang. Jadi waktu magang yang kedua dan ketiga, nah itu dari bulan Januari ya, berarti dari bulan Januari itu aku magang di PT Danwood. Setelah magang itu, alhamdulillah saya ditawarin kerja langsung di situ. Tapi beda bagian sama magang. Jadi kalau waktu magang itu aku sebagai asisten konsultan, tugasnya itu jadi dari perusahaan itu nge-hire konsultan dari luar untuk standarisasi ISO. ISO itu standarisasi internasional gitu, untuk penjaminan mutu. Nah itu 9001 2015. Nah itu terbaru ya kan? Iya, yang terbaru. Tugasku itu biasanya observasi standarisasi di bagian lini produksi, mulai dari kedatangan kayu sampai masuk ke kontainer atau FGS.
banyak sih observasinya macam-macam. Kadang disuruh incoming kayu itu suruh nge-grade kayu, jadi kualitasnya dan nanti outputnya itu adalah standar baku untuk ISO ini gitu. Setelah standarisasi itu selesai itu sekitar bulan Mei dan itu juga udah selesai periode magangku, ditawarin loh bekerja di sana untuk membantu di sana juga di bagian PPIC. Jadi sebenarnya nggak jauh beda sih sama tugas aku magang, cuman bedanya ya kalau tugas aku magang itu kan sebagai observer ya, sebagai konsultan asisten. Tapi sekarang aku di staff PPIC-nya di bagian production planning. Jadi aku bertanggung jawab di bagian mulai dari internal production order, terus bikin praktisnya produk, terus roadmap-nya, sampai mengawal produksi itu bisa berjalan dengan lancar sampai ke gudang atau belum gitu. Biasanya aku tugasku seperti itu kalau di magang. Di bekerja. bekerja keren sekali ya. Mungkin ada hambatan nggak sih Kak mungkin dari magang itu mengenai mutu ya ISO, terus loncat setelah itu bekerja diterima tapi bekerja beda posisi di BIC itu ada hambatan nggak sih Kak? Sebenarnya malah hambatannya itu ketika awal magang ya kalau menurut aku ya. Jadi aku tuh kan di manajemen bisnis ya, Bagus juga di manajemen udah tau lah kehidupan perkuliahan di manajemen itu berbeda dengan anak-anak yang di teknik gitu. Kita lebih jarang masuk ke workshop, kita jarang pengetahuan tentang dunia furniture yang memang langsung terjun ke lapangannya gitu. Kita lebih banyak ke teorinya kayak teknik komunikasi atau marketingnya atau bagian manajemen produksi, tapi manajemen produksinya pun menurut aku ya kita sebagai perencana gitu, kita belum pernah langsung turun ke industri itu gimana gitu. Kita juga ke workshop juga waktu itu matkulnya kalau nggak salah pengenalan mesin aja kan ya, maksudnya nggak yang sedetail itu. Terus ketika magang aku disuruh observasi lini produksi, itu aku benar-benar belajar banyak hal banget. Terus ya harus adaptasi juga di sana, harus adaptasi di pabrik-pabriknya, di gudang-gudangnya. Terus ya harus mengenal juga ya mesin-mesinnya, karena kan mesin yang ada di workshop sama yang di industri itu kan beda jauh ya. Dan setiap perusahaan tuh pasti memiliki perbedaan mesinnya macam-macam gitu. Ada yang perusahaan punya ini, perusahaan satunya enggak gitu. Sama kayak di workshop punya ini, sedangkan di perusahaan lebih berkembang lagi gitu, lebih banyak yang dipakai, lebih apa ya lebih realnya lah gitu. Dan ya aku dari manajemen yang tidak yang pengetahuan tentang furniture-nya nggak terlalu dalam di lapangannya, ya harus belajar lagi, harus banyak tanya ke orang-orang sana sampai bisa mengikuti alur yang mereka mau gitu. Jadi tantangannya itu malah di awal magangnya. Pas ketika sudah dijadiin staff itu, aku udah paham nih, alur produksi itu di perusahaanku kayak gini loh, kayak gini gitu. Oke, berarti di sini kita bisa simpulin ya teman-teman bahwa magang itu sangat penting buat kelanjutan ya Kak di pekerjaan industri itu. Nah, pertanyaan kedua nih, Kakak gimana sih langkah-langkah yang diterapkan selama kuliah untuk mempersiapkan diri di tempat kerja itu gimana Kak? Kalau persiapan ya, tips and trick kalau menurut aku sebelum lulus ya? Sebelum lulus buat magang ya, persiapan buat magang dan kerja gitu. Iya. Lebih ini sih ketika kalian magang, kalian kan benar-benar terjun ke industri ya, udah beda gitu tanggung jawabnya sama ketika di perkuliahan. Kalau di perkuliahan, kalau kalian salah ya udah nilainya jelek, ya udah nilainya jelek, toh kadang bisa perbaikan gitu. Tapi kalau punya kalian salah ketika magang atau di industri, itu tanggung jawabnya lebih besar gitu. Kamu salah bisa mengakibatkan banyak orang yang terkena imbasnya dari kesalahan tersebut gitu. Jadi harus lebih hati-hati juga, lebih detail oriented juga. Terus mungkin maksimalkan aja ketika magang. Terus biasanya kalau magang itu kan ada ini ya, indikator yang harus dipenuhin gitu kan ya. Nah, indikator yang harus dipenuhin
dari kampus itu apa aja. Itu biasanya ada list-listnya. Kalian penuhin aja sendiri. Contohnya nih, kalau aku kan waktu itu maganya di bagian observasi ya. Anggapannya kita terjun di produksi ke PPIC lah gitu, PPIC-nya. Jadi kalau aku buat memenuhi target-targetku itu, aku benar-benar banyak nanya gitu ke bagian-bagian sana. Contohnya ada salah satu indikator untuk berkomunikasi dengan buyer gitu. Oh ya, karena aku nggak ada kapasitas di sana, aku nanya lah ke bagian QC di sana. Pak, kira-kira saya bisa nggak ya komunikasi dengan buyer ini gitu. Kalau nggak, ya pokoknya intinya kalian penuhi saja list-list yang ada dari kampus itu, karena menurut aku juga list-list itu tuh benar-benar bermanfaat gitu. Emang beneran ya, kamu kalau mau dapat ilmunya yang secara umum lebih banyak ya dari setiap kampus pun. Jadi kalau magang kan kita banyak yang bilang aku nggak kerja nih, aku gabut. No, sebenarnya kamu nggak gabut, tapi kamu aja yang mungkin kurang bertanya ya. Mungkin kurang bertanya di lingkungan kerja, atau ya mungkin perusahaannya terlalu tertutup. Tapi alhamdulillahnya di perusahaanku itu sangat terbuka dengan anak magang, dan aku belajar banyak banget di sana, mulai dari ya tentang ini produksi lah gitu. Jadi kalau tips and triknya yaitu tunjukkan kemampuan dan capability kalian secara penuh. Terus juga ilmu-ilmu yang dari kampus itu tunjukkan kalian tuh bisa ini loh, aku tuh bisa ini loh gitu. Karena kan kalau di perusahaan orang tuh nggak tahu ya kamu udah belajar apa aja kadang di kampus gitu. Kayak waktu itu aku pernah ditanyain, Mbak, kamu tentang stuffing container ini masukin kontainer. Terus waktu itu ditanyain, Mbak, kamu tahu nggak tentang stuffing container? Oh ada Pak, saya tahu dasarnya karena waktu itu pernah belajar di bagian ekspor impor. Nah kayak gitu, jadi lebih tunjukkan aja sih capability kamu biar mereka tahu, oh ternyata anak ini tuh waktu di perkuliahan dia udah belajar ini loh gitu. Kayak gitu. Jadi lebih ke maksimalin dari yang sudah didapat dari kampus buat dimakan gitu ya. Betul. Sambil mungkin kita lebih rendah hati ya kalau ngomongnya di industri, karena kan ya kita anak baru, kita sangat amat minim pengalaman, kita cuma tahu teorinya aja tapi nggak tahu di lapangannya bagaimana gitu. Sedangkan yang orang-orang di industri ini udah berpengalaman, bahkan banyak yang berpuluh-puluh tahun di perusahaanku itu. Dan ya harusnya kita sebagai orang baru, walaupun ilmu kita lebih tinggi mungkin ya secara teori ya, karena kita udah diajarin banyak hal, tapi tetap ketika turun di industri kamu harus rendah hati, kamu harus jadi orang bodoh yang embernya masih kosong gitu, nggak tahu apa-apa. Dan kamu di sana itu ya tujuannya ya untuk mengisi embermu itu. Jangan sampai kamu udah merasa kamu udah punya ilmu terus akhirnya turun di industri kamu, oh saya udah tahu ini Pak, saya udah tahu ini, kalau di kampus gini. Jangan kayak gitu. Lebih ke rendah hati aja. Kalau memang di sana ada yang perbedaan dari kampus, ya memang mungkin budayanya beda gitu. Karena kan budaya organisasi perusahaan tuh kan beda-beda juga gitu. Gitu sih mungkin ya. Ya berarti lebih ke jangan cuma wajah. Iya, jangan cuma Dan aku belajar di magang gitu sering-sering tanya ke bagian-bagian lain gitu ya. Iya betul, sering. Oke Kak, ngomong-ngomong nih tentang pengalaman. Nah, gimana sih Kak pengalaman? Mungkin ini ada sangkutan pautnya di pertanyaan ketiga ya Kak. Bagaimana sih pengalaman organisasi itu sendiri menurut Kakak yang akan dibawa di dunia magang dan menuju ke dunia kerja itu bagaimana Kak? Oke, buat pengalaman organisasi ya. Kalau menurut aku pengalaman organisasi itu sangat amat penting ya, dan berguna juga buat pasca kampusmu gitu. Jadi di organisasi itu kan gak cuman belajar tentang organisasi tersebut gitu. Maksudnya skill-skill dalam organisasi seperti kepemimpinan, terus mungkin public relation, atau misal mengadakan event atau lain-lain. Tapi kamu juga menemukan relasi di situ gitu. Relasi ini sangat amat berguna nanti ketika kamu magang atau di pasca kampusnya. Biasanya kalau kerja itu juga bisa direkomendasiin dari Kati gitu. Kalau memang performan kamu bagus, terus juga kenal sama Kati ini nih di organisasi ini, dan kamu udah dibuktikan nih di organisasi ini dulu dia bagus banget loh, mungkin nanti juga bisa di dunia kerja juga bakal bagus. Biasanya bergunanya seperti itu.
Sama ini sih apa ya, kalau di organisasi kan kita banyak kepala, banyak yang harus dipahami maksudnya masing-masing. Jadi kita harus bisa berkomunikasi dengan sesama sama anggota lah di situ gitu. Dan sama di dunia pekerjaan juga harus seperti itu. Kamu juga nggak bisa egois. Kamu harus paham kepala mereka masing-masing juga gitu. Kalau umpamanya mau mau mengambil keputusan atau mau mengadakan meeting atau yang lain-lain, itu kan ya kamu harus mendengarkan satu sama lain gitu. Sama lah kayak di organisasi, kita juga belajar seperti itu juga kan ya. Jadi lebih mengedepankan kayak mungkin relasi Iya, relasi juga sih, itu penting banget. Jadi mungkin ada kasus nggak sih Kak di Voltip ini yang ikut organisasi terus habis itu ada ranting yang sebenarnya juga ada di organisasi tersebut dan ranting tersebut merekomendasikan adik tingkatnya itu untuk masuk ke dunia kerja sudah cutting itu ada kerja di situ. Itu ada nggak sih kasus kayak tersebut? Aku kurang tahu ya kalau umumnya ada atau enggaknya, tapi kemungkinan pasti ada ya, kayak umumnya rekomendasi seperti itu. Terus juga kalau kamu kenal sama cutting nih, kamu juga bisa tanya-tanya akan ke cutting tersebut, Kak, di perusahaan ini tuh kayak gimana sih, budaya organisasinya kayak gimana gitu. Kira-kira bisa nggak ya, ada lowongan nggak ya aku ke sana gitu. Kayaknya peluang itu tuh juga sangat besar gitu. Biasanya kayak contohnya teman aku adalah yang bekerja, ada yang udah diterima kerja juga, terus ya dia merekomendasikan temennya gitu ke sana gitu. Jadi iya lumayan relate mungkin ya. Dari mungkin relate di organisasi langsung kayak gitu ya. Betul. Terus kan juga kalau di organisasi biasanya kalau ada event-event besar kita juga cari sponsor ya. Nah sponsornya kalau di dunia furniture kan kita ya ambilnya ya dari chat atau dari lem ya kayak gitu ya. Nah ketika kamu mencari sponsor kan kamu juga ketemu sama orang marketingnya sana gitu. Kamu juga bisa membangun relasi sama mereka dan ya bisa juga dikontak-kontak juga gitu. Nanti apakah ada lowongan itu juga bisa membantu kamu lah gitu after kampus gitu. Jadi mungkin buat teman-teman nih yang di acara atau event-event sebelumnya yang ikut divisi sponsor, nah ini mungkin bisa jadi alasan alternatif tersendiri untuk bisa masuk di dunia kerja ya Kak. Iya betul. Maksud saja sih Kak, pertanyaan selanjutnya deh, apakah terdapat organisasi atau acara khusus yang dapat membantu mahasiswa terhubung dengan industri untuk masuk ke dunia kerja industri tersebut? Oke, acara khusus mungkin yang diadakan kampus itu sangat bermanfaat ya, yang biasanya kuliah umum yang biasa diadakan sama kampus. Kalau aku dulu hari Sabtu biasanya, kalau nggak offline ya online. Kalau sekarang nggak tahu ya itu masih hari Sabtu atau enggak. Tapi dari kuliah umum itu aku sangat mendapat banyak ilmu lah di sana gitu. Karena kan terutama aku sendiri, aku dari manajemen gitu. Aku kurang paham detail tentang ya plotting schedule chat lah, atau kurang paham terkait dunia furniture dan perkembangannya. Nah sedangkan ketika aku ikut kuliah umum yang diadakan sama kampus itu biasanya mereka tentang apa sih, biasanya kalau yang terakhir itu tentang pengenalan gitu kan ya. Pengenalan kayak produksi apa bahan-bahannya dan gitu. Nah kalau nggak biasanya dari ngundang dari mana sih, chatnya langsung atau dari mananya langsung gitu kan ya. Nah itu juga pengalaman baru buat aku gitu, apalagi aku anak manajemen gitu. Dan ya mungkin kalau pengen tahu dunia furniture secara global, terus pengen tahu apa aja sih yang digunakan di furniture, ya itu sih dari dari kegiatan-kegiatan yang diadakan sama kampus kayak kuliah umum kayak gitu. Terus juga kalian bisa mengoptimalisasi in juga, karena menurut aku di dunia furniture itu juga mereka pakainya LinkedIn, jadi banyak yang share tentang
pengalaman-pengalamannya di dunia furniture juga. Terus kayak ada yang bahkan bertanya juga gitu loh. Contoh mereka bikin postingan, terus mereka mengalami kesusahan nih. Sekalian ditanya juga ke audiens di LinkedIn-nya mereka, kira-kira penyelesaiannya gimana. Terus biasanya pakar-pakar furniture yang udah lama, yang lebih berpengalaman, juga kasih komen, ngasih saran juga. Harusnya kayak gini-gini, harusnya kayak gini-gini. Mungkin dari situ juga bisa lah gitu. Jadi menurut aku optimalisasi LinkedIn juga penting. Nah ini Kak, untuk terkait acara khusus di kampus ini itu ada event khusus seperti perkunjungan di industri atau di Civina itu. Nah itu di Jogja ya? Jogja ya? Iya, di Jogja. Di Jogja itu. Nah itu gimana sih Kak? Apakah benar itu bisa mendukung di dunia industri atau di dunia kita selanjutnya setelah magang atau mau bekerja, itu sangat mendukung nggak sih Kak event-event tersebut? Kalau event kayak gitu malah menurut aku sangat amat mendukung ya. Bukan sangat mendukung aja, tapi sangat amat mendukung karena ya kalau di perkuliahan kan kita cuma tahu kampus aja ya. Dunia workshop juga ya workshopnya kampus gitu. Tapi ketika kamu kunjungan industri, ini kamu benar-benar tahu loh, oh ternyata di industri tuh kayak gini gitu. Oh alurnya di produksi tuh kayak gini. Terus alurnya dari apa ya? Pokoknya alur dari turunnya purchase order tuh sampai jalannya produksi, sampai di finishing, sampai di packing, sampai kirim kontainer tuh kayak gini. Nah itu dari kunjungan industri. Kalau dari pameran-pameran itu kalian bisa mengetahui biasanya produk-produk furniture apa aja sih yang sekarang lagi ngetren gitu. Terus apa aja yang bisa apa ya, biasanya kayak apa aja sih dunia, kalau marketingnya furniture tuh bahasanya apa aja gitu. Biasanya kita menjelaskan, contoh nih kita mau ada produk meja nih, kamu nanya aja ke marketingnya perusahaan yang ada di Divina salah satunya gitu, Mbak ini meja apa ya, pasti mereka menjelaskan secara detail gitu tentang finishingnya lah, tentang kayu yang dipakainya lah, tentang material-material hardware-nya lah, itu pasti dijelaskan secara detail. Nah dari situ kalian bisa belajar, oh ternyata buat meja ini hardware-nya pakai ini ya, oh ternyata finishingnya kalau kayak gini tuh pakai yang ini. Nah itu juga pengalaman baru kan. Terus juga biasanya kan pameran-pameran kayak gitu juga open volunteer gitu ya, liaison officer juga gitu. Itu juga kalau menurut aku yang bisa ikut juga karena apa ya, kalau di kampus kan ada Vernacular Expo. Nah Vernacular Expo itu kan skalanya ya masih nasional gitu, masih Semarang Kendal. Nah kalau kalian pengen mendapat pengalaman yang lebih banyak lagi, yaitu kalian ikut di Divina-nya itu sebagai liaison officer. Biasanya banyak kok yang dari kampus kita itu yang ikut ke sana, itu juga bisa menambah pengalaman baru buat kalian gitu. Baik-baik. Berarti kayak kunjungan industri, terus event, volunteer itu sangat penting ya buat kedepannya, buat kita menuntut pekerjaan ya Kak. Ya betul, sangat. Ini terkait pertanyaan kelima nih Kak, bagaimana sih peran akademik sebelum mendapatkan pekerjaan, sebelum lulus? Bagaimana kakak itu menjaga keseimbangan antara akademik dan pengembangan keterampilan itu gimana Kak menurut Kakak? Oke, cara menjaga keseimbangan ya, seperti yang awal aku bilang, sebenarnya nggak ada orang sibuk, tapi mungkin orangnya kurang bisa manajemen waktu dengan baik. Jadi kuncinya adalah di manajemen waktu gitu. Jadi kalaupun kamu sibuk magang, biasanya kan kita kalau magang tetap ada organisasi juga ya yang harus dipegang gitu. Harus ada organisasi yang dipegang. Terus juga kalau pengen peningkatan akademik, ya kalian harus meluangkan waktu kalian secara ekstra gitu. Contohnya pulang magang, ya nanti kalau ada rapat ya udah ikut rapat. Terus kalau emang nggak ada rapat organisasi, kalian bisa mulai ikut-ikut lomba juga gitu. Toh juga kalian udah terjun di dunia furniture, di industri furniture,
udah tahu nih keadaan industri itu bagaimana, kan juga bisa mengaplikasikan juga di ikut-ikut lomba. Jadi biar akademik kalian itu juga terjunjung gitu. Gitu sih baik. Berarti nggak ada alasan ya Kak untuk terus Iya. kembang ya Kak. Betul, nggak ada. Nih, mungkin bagi yang sudah magang atau industri mungkin itu sangat dan kesibukan lainnya di samping dia itu magang, terus habis itu kesibukan lainnya seperti ikut organisasi ya Kak, Iya. atau mungkin belajar untuk mengembangkan diri mereka, itu mungkin nggak ada alasan tersendiri lah untuk bisa mengembangkan diri itu sendiri. Jawabannya sangat menarik buat yang para penonton. Oke Kak, kita masuk ini ke pertanyaan ke-6. Menurut Kakak nih, bagaimana sih mahasiswa dapat menonjolkan keterampilan mereka secara relevan untuk memikat hati para pemberi pekerjaan itu sendiri? Menurut Kakak gimana? Oke. Cara memikatnya sebenarnya simpel ya. Yang penting kalian menunjukkan kemampuan dan capability kalian secara maksimal aja, pasti mereka udah tahu nih dan paham kayak oh ternyata nih anak kemampuannya segini loh gitu. Oh ternyata nih anak segini gitu. Kalau aku sendiri, karena dulu aku sebagai asisten konsultan dan tugasku observasi lini produksi, jadi dalam observasi itu kalau bareng sama konsultan aku, itu kita nggak boleh asal bicara kayak apa ya, contohnya nih standar drying room pakai 32 sampai 50 derajat Celcius. Nah datanya itu dari mana? Itu tuh dia nggak bisa nerima itu. Jadi harus ada observasi dan juga observasi lapangan dan juga ada observasi buat studi pustakanya. Jadi untuk jurnal-jurnalnya gitu. Jadi biasanya mereka bakal tanya nih, kamu acuannya pakai standar segini itu jurnal yang mana gitu, acuannya pakai yang mana, terus nanti diaplikasikan di lapangan. Nah aku nunjukkan skillku ya dari situ gitu, kemampuanku dari situ. Terus kalau omanya lagi disuruh gitu ya, disuruh A gitu, ya udah tunjukkan benar-benar maksimalin kinerjamu di tugas A itu, kerjakan semaksimal kamu sebaik mungkin juga. Kalau bisa cepet, nggak usah ditunda-tunda juga. Dan dari situ pasti industri bakal tahu gitu, oh ini anak layak nih untuk dijadikan staff di sini gitu. Kayak gitu. Jadi kayak kita menjalankan kreativitas kita, menjalankan apa yang sudah dipelajari dari di depan kampus, terus habis itu kita mengimplementasikan di dunia industri, di dunia kerja itu, tapi kita tetap merujuk pada data-data yang sudah relevan ya Kak. Iya benar-benar. Baik. Kalau di perkuliahan kita diajarin teorinya ya, teorinya. Jadi pas di lapangan itu kamu lebih banyak belajar ke mereka tentang pengalaman-pengalamannya kayak gitu. Jadi diaplikasikan aja yang didapatkan di kampus gitu. Baik Pak, berarti pengaplikasian lah sangat penting untuk kita mungkin percaya diri lah, percaya diri aja mengaplikasikan yang di dunia pekerjaan ya Kak. Iya betul. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Kak, masuk ke pertanyaan ke-7. Oke Kak, terkait keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh mahasiswa ya Kak. Nah, bagaimana kita menyusun nih CV kita, menampilkan CV kita atau portfolio agar kita bisa mendapatkan pekerjaan dan yang kita inginkan. Nah, itu menurut Kakak itu gimana? Oke, kalau tips and trick bikin CV dan portfolio kayaknya udah pernah dibikin ininya ya, kuliah umumnya ya sama kampus. Nah, Kak, intinya ikut kuliah umum. Itulah intinya. Mungkin ada beberapa yang tidak ikut kuliah umum seperti itu, baju putih itu. Intinya ikut kuliah umum ya. Bisa dilanjutin Kak? Iya. Jadi waktu di kuliah umum itu juga membahas tentang tips and trick bikin CV dan portofolionya, dan dibagikan juga template ATS CV yang ATS juga. Jadi teman-teman langsung aja bikinnya ya sesuai sama yang diberi sama mentornya itu, karena aku juga ngikutin kuliah umum itu dan aku belajar banyak dari mentornya. Dan mentornya itu pernah waktu itu juga bilang kalau bikin CV itu yang penting relate.
sama apa yang kamu lakukan gitu, sama pengalaman-pengalaman yang udah kamu dapatkan gitu di dunia kampus. Nah, makanya itu ketika kamu di kampus, coba cari pengalaman-pengalaman sebanyak mungkin gitu, yang bisa nantinya kamu memenuhi CV dan bisa membantu kamu dalam berkarir selanjutnya. Terus juga kalau di CV itu tulis aja yang penting-pentingnya. Memang recruiters ini butuh informasi itu tentang di diri kamu gitu. Kalau memang nggak penting, ya kayaknya nggak perlu ditulis gitu. Dan harus dibuatnya juga yang secara profesional, tulisan-tulisannya itu juga kemarin diajarkan dan udah di template-nya juga udah ada. Mungkin ya itu sih paling kalau tips and triknya. Terus kalau bikin portofolio, biasanya anak desain ya yang lebih butuh ya. Itu sering-sering aja bikin desain yang mengikuti gaya-gaya tren industri furniture saat ini gitu. Kalau contohnya nih, sekarang gaya desain furniture nih lebih yang minimalis, lebih yang kayak lengkung-lengkungan gitu. Nah, coba aja bikin desainnya seperti itu, dan itu bisa dimasukkan ke portofolionya kalian gitu. Gitu. Iya, berarti CV atau portofolio itu sangat penting ya Kak untuk kita melamar pekerjaan di industri yang kita inginkan itu di posisi mana. Nah, terkait tren industri itu sendiri nih Kak, bagaimana sih mahasiswa dapat tetap up to date tentang perkembangan terbaru di industri furnitur itu sendiri, itu menurut Kakak bagaimana? Nah, sama kayak tadi ya, sering-sering ngikutin pameran furniture, sering-sering mengikutin kegiatan-kegiatan yang berbau tentang kebutuhan dunia furniturnya, kayak ya cat-catnya atau lem-lemnya atau hardware-hardwarenya, perusahaan-perusahaan yang berkecimpung untuk mengembangkan furniture itulah gitu. Paling karena menurut aku ngikut pameran itu insight-nya banyak banget. Kayak kamu tahu perusahaan-perusahaan di dunia furniture itu ada apa aja. Terus juga kamu tahu nih produk-produknya, dan biasanya setiap perusahaan itu punya ciri khas produknya masing-masing gitu. Dia punya ciri khas produk masing-masing, dan ya kamu bisa belajar dari situ gitu untuk mengetahui tren-tren dunia furniture saat ini gitu. Terus juga biasanya sering-sering lihat aja di platformnya LinkedIn itu juga bisa ada postingan-postingan atau grup khusus tentang tren furniture lah saat ini tuh apa aja gitu. Apalagi biasanya nggak cuman di Indonesia aja ya, kan kita kan kebanyakan furniture itu ekspor ya. Lah biasanya kita malah cari tahunya itu tren furniture secara internasional, secara global itu apa gitu. Sekarang yang lagi ke internasional ya Kak? Iya, lebih ke internasional. Bahkan ya, untuk diekspor lagi ya Kak? Betul. Karena kan banyak ya perusahaan furniture di sini, malah yang ekspornya yang banyak. Kayak di perusahaanku itu memang 100% kita ekspor, jadi nggak ada yang lokalan, jadi semuanya diekspor. Dan ya sebagai staff planning sendiri, ya aku harus belajar juga tentang tren-tren furniture di Indonesia itu di internasional tuh apa aja gitu. Terus juga biasanya ada masa-masanya nih kalau di US masa-masa orang beli furniture indoor tuh biasanya ada bulan-bulan apa. Terus kalau beli furniture outdoor itu bulan-bulan apa, itu juga ada masanya sendiri-sendiri gitu. Nah, di perusahaan Kakak nih lebih banyak kan ekspor di mana Kak? Kalau aku di Boston sama di Dallas. Di US ya? US, terus ada yang Jepang juga ada, di Korea juga ada. Tapi kebanyakan di US ya? Banyak kan di US-nya. Itu ada gak sih karakter kayu khusus untuk bisa kita ekspor, itu karakternya gimana? Mungkin ada yang ada kayunya ya mungkin ya, atau gimana? Itu gimana Dan? Kalau karakter khusus kayu ya Mbak, jadi kalau kita ekspor itu kan udah harus ada sertifikatnya, SVLK-nya atau legalnya. Nah itu kan di situ udah ada ketentuan jelasnya ya, kayu yang harus layak ekspor itu apa aja. Maksudnya apa aja tuh kayak udah ada standarnya lah, kayak MC kayunya berapa, terus apanya ya,
terus kualitasnya juga bagaimana, itu juga udah ada di SVLK sama legalnya itu, dan itu juga harus diikutkan dalam dokumen ketika ekspor gitu. Kalau khusus biasanya pesanan internasional itu pakai white oak, kalau nggak red oak biasanya kayunya itu kayu impor juga kita biasanya itu. Cuman biasanya juga di collapse, jadi satu produk, contohnya kita buat meja nih, meja itu nggak cuman kayunya white oak semuanya, enggak, tapi biasanya di collab juga sama albasia atau sama sungkai gitu. Contohnya kakinya pakai sungkai, terus topnya baru pakai red oak atau white oak kayak gitu. Itu juga buat menekan budget biasanya kalau di furniture kayak gitu. Itu berarti pengetahuan atau jawaban dari Kak Irun sangat berdegil ya untuk para penonton ya. Nah, oke Kak, terkait masih ekspor impor nih Kak. Kan ada nih mebel kayak di IKM gitu kan, pabrik IKM gitu, di furnitur tuh yang bekerja di terkhusus di furnitur. Itu kan produk-produknya kan bagus-bagus juga, tidak kalah dengan produk-produk yang sudah diekspor lah di perusahaan besar. Tetapi masih banyak IKM yang belum bisa mengekspor, mungkin karena SDM atau pengetahuan yang kurang dari pemerintah mungkin atau gimana. Nah itu tanggapan kakak atau pendapat kakak sendiri itu gimana sih Kak? Oke, tanggapan aku ya. Jadi kita ekspor itu nggak sekedar ekspor ya. Jadi banyak banget dokumen yang harus dipersiapkan juga gitu. Nggak tiba-tiba kita bikin produk terus bayar dari luar negeri cocok kita ekspor, itu nggak segampang itu gitu. Tapi banyak banget prosesnya, kayak nanti pengkapalannya gimana, dia mau FOB atau LCL, itu banyak banget prosesnya gitu. Dan menurut aku mungkin dari pemerintah sendiri bisa memberikan informasi-informasi terkait bagaimana caranya ekspor, atau ya lebih peningkatan lah ke IKM tersebut gitu. Terus juga ya itu ikut pameran. Bagaimana buyer bisa tahu produk kita kalau nggak ikut pameran, kalau nggak kita memasarkan produknya di dunia internasional gitu. Jadi ya mungkin kiat-kiatnya itu. Kalau tanggapan aku dari IKM-nya sendiri juga harus punya keinginan buat maju, memang harus punya tujuan untuk ekspor, dan pemerintah juga harus menunggu penuh sih untuk ini kayak gitu. Mungkin lebih tepatnya pemerintah lebih bersosialisasi lah kepada IKM gitu ya Kak? Iya, mensosialisasikan mungkin cara-cara ekspornya juga ya. Terus juga kan kalau di ekspor itu juga kayu yang dipakainya yang tadi aku jelasin itu juga harus jelas, harus ada SVK-nya atau legalnya kayak gitunya, itu juga dokumen-dokumennya juga harus dilengkapin gitu. Ya, berarti meskipun dokumen-dokumen terkait ekspor impor itu ribet dan mungkin banyak sekali, tapi kalau sudah ada dokumen-dokumen tersebut lebih enak buat kita buat ekspor, dan profitnya pun gede ya Kak? Betul. Itulah peluang bisnis di industri furnitur untuk ekspor impor. Iya. Itu sangat baru pertanyaan keberapa nih, mungkin kesekian, tapi sudah berbobot sekali nih pemirsa untuk penonton dari Kak Ainul. Dan untuk di dunia industri Kak, mungkin ada yang masih kebingungan terkait wawancara. Nah itu gimana sih Kak mempersiapkan diri kita menghadapi wawancara kita sebelum bekerja atau sebelum magang gitu ya Kak? Apakah ada kiat-kiat khusus yang dapat Kakak bagikan nih? Itu gimana Kak? Oke, buat wawancara ya. Jadi di matkul kalau di manajemen itu ada teknik komunikasi. Kayaknya anak DF sama TPF harusnya juga dapat ya tentang teknik komunikasi ini. Dalam teknik komunikasi itu juga udah dijelaskan cara-cara kita berkomunikasi dengan lawan bicaranya. Contohnya cara-cara kesopan santunan juga. Terus cara cara-cara intinya yang harus dipakai ketika komunikasi dengan HR atau HR itu bagaimana, itu udah ada aturannya masing-masing gitu. Kalau dari aku sendiri, kalau tipsnya buat wawancara, kita harus yang pertama menguasai dulu nih yang mau kamu apply itu di bagian mana. Contohnya nih
aku mau apply di bagian PPIC, Production Planning. Nah, berarti aku harus belajar banyak tentang manajemen produksi. Terus aku juga harus belajar tentang dunia produksi itu seperti apa, seperti mesin-mesinnya. Terus seperti bahan-bahannya, kayu-kayunya, itu juga harus dipelajarin. Jadi ketika nanti kamu wawancara, nih kamu udah paham yang tentang dunia furniture, terutama di bagian PPIC itu bagaimana. Terus juga mungkin lebih dipersiapkan kayak ya perkenalan dirinya itu lebih dipercantik aja bahasanya. Terus juga sering-sering latihan ngomong biar nggak grogi ketika menghadapi user yang harus kita yang mewawancarain kita gitu. Jadi lebih apa ya? Ke public speaking mungkin ya Kak? Lebih public speakingnya itu lebih diolah lah, dilatih gitu. Udah dilatih lagi, makanya itu sering-sering tampil di tempat umum biar nggak grogi. Karena biasanya kalau kita udah nggak pernah ngomong, terus tiba-tiba menghadapi HR-nya gitu, biasanya kita grogi sendiri nih. Aduh, mau udah disiapin kata-kata sepanjang apa juga, kalau udah grogi ya udah hilang semuanya. Nah itu kan sayang banget ya, makanya itu sekarang coba diolah untuk mentalitasnya itu jangan gampang grogi. Kalau memang ada kesempatan kamu buat tunjuk di muka umum, lakuin aja biar ya nanti pas di dunia kerja itu bakal bermanfaat gitu. Berarti lebih diolah kepercayaan dirinya mungkin ya Kak. Kepercayaan diri itu sangat penting, dan latihan public speaking juga ya Kak. Mungkin dimulai dari kita latihan di depan cermin ya Kak. Boleh. Itu kan lagi imagine dipampang mukanya HRD-nya bagaimana di depan cermin. Itu juga bisa ya. Boleh ya betul. Tipsnya. Nah, untuk hal-hal tersebut mungkin dapat dikembangkan di tim kita pribadi ya. Dan itulah pengalaman yang dapat Kak Ainun berikan. Itu pengalaman dan saking luar biasa buat kita semua. Tepuk tangan lah. Tepuk tangan. Nah, begitulah jawaban dari Kak Ainun yang sangat berbobot sekali lah untuk pemirsa ini. Untuk ya bagaimana sih tips-tips untuk sebelum lulus sudah dipercaya Kak? Iya. Nah, itulah. Dan pengalaman dan insight yang luar biasa untuk kita semua lah. Dan hal-hal ini sangat bermanfaat untuk mahasiswa Polifurnika yang bukan mungkin lagi ya, keharusan dan kemauan dan keinginan dari seluruh mahasiswa Polifurnika yang mau mendapatkan pekerjaan sebelum mereka lulus ya Kak. Itu sangat diinginkan lah bagi semua mahasiswa Poltek di sini. Nah, bagaimana sih Kak pertanyaan sih. Bagaimana menurut Kakak nih Polteknik Industri Furniture ini mendukung pencapaian Kakak sampai pada titik ini? Itu bagaimana Kak? Oke. Kalau dari Politeknik sendiri ya, karena memang dari awal semester 1 maba itu masuk ke Politeknik Industri Furniture udah paham ini berarti dunia tentang furniture gitu ya. Dia berarti nanti ketika lulus aku akan berkecimpung di dunia furniture gitu. Terus karena memang sudah spesifik tentang furniture, ya Politeknik ini benar-benar membekali mahasiswanya paham terkait apa saja yang ada di industri furniture-nya juga sendiri gitu. Apalagi kita kan ada proses magang yang ya cukup lama juga, yang itu juga membantu pengenalan di dunia furniture yang realnya itu seperti apa. Kalau dari kampus sih kayak gitu ya, proses mendukungnya gitu. Terus juga kampus ini sangat amat mendukung buat mahasiswanya boleh langsung bekerja ketika selesai magang. Jadi dukungannya itu ditunjukkan pada perkuliahan. Jadi sebenarnya aku itu waktu semester 6 itu masih ada perkuliahan. Jadi satu matkul perkuliahan. Nah, kampus itu mengadakan kuliahan offline online. Jadi yang offline itu yang memang belum diterima kerja, ya sudah diterima kerja itu dibolehkan online gitu. Dan ya itu dipermudah juga sih buat aku. Jadi nanti ketika
aku pagi sampai sorenya bekerja gitu. Nanti malamnya ikut kuliah lagi gitu. Atau mengerjakan TA-nya gitu. Ininya dipermudah lah sama kampus gitu. Terus juga proses pengerjaan tugas akhir ketika sudah bekerja, kan kita daftar-daftar buat sidang atau buat semhas, itu kan juga harus ke sini ya, dan maksudnya butuh proses lah gitu. Dan sama kampus ya memang benar-benar dipermudah gitu. Kalau mau daftar-daftar, kalau memang sudah bekerja ya bisa online, atau kayak kemarin aku seminar hasil itu kita online karena satu bimbingan itu sudah banyak yang bekerja atau magangnya diperpanjang gitu. Jadi mungkin bantuan dari kampus ya untuk mencapai sampai di titik ini ya sangat banyak banget. Tapi bantuannya mungkin bantuan dari kampus ini sangat berarti ya Kak, buat sampai di titik ini ya. Iya, sangat berarti ya. Di samping dari tulisan-tulisan yang lain kan. Iya, betul. Oke, tapi memang sih penonton ini, mungkin dari penonton dukungan dari kampus ini sangat-sangat mendukung lah bagi para mahasiswa. Bagi para mahasiswa yang ingin bekerja sebelum lulus itu sudah bekerja ya Kak. Itu bantuan dari kampus itu memang sangat membantu lah dan mendukung lah. Mungkin terbukti dari Kak Inu sendiri itu online ya Kak menjalani kuliahnya. Iya, jadi aku kuliah yang semester 6 itu tinggal satu matkul dan itu online, bisa ditempuh online. Dan mungkin ada yang sudah tahu lah kalau kampus juga mendukung bukan hanya mendapatkan kerjaan sebelum lulus itu mendukung, tapi mendukung bisnis dari mahasiswa itu sendiri. Yang dari semester 2 mungkin sekarang bagi saya sendiri itu banyak yang sudah, maksudnya dari prodi, dari kampus itu mendukung lah tentang pencapaian bisnis, tentang pembuatan bisnis itu sangat mendukung. Di unit inkubator bisnis itu ya? Iya, hampir banget di situ. Emang bener sih kampus itu banyak unitnya yang bisa mengembangkan kemampuan mahasiswa lah gitu tuh. Kayak yang tadi Bagas ceritain tuh, bisnis di inkubator bisnis berarti ya. Kayak dibantu kan pasti kayak aku juga ngikut grupnya itu, banyak biasanya di share terkait ada lombanya, ada eventnya, terus ada mungkin webinar atau seminar yang bisa kita ikuti tentang bisnis gitu kan ya. Dan produknya pun sekarang sudah mungkin ada yang sudah buat proposal sih ya, ada yang sudah proposal dan menjalani pembuatan produk dan akan disebarluaskan di layak umum lah untuk dan itu dari prodi Politeknik itu sangat mendukung sih Kak. Itu kelebihan dari Politeknik kita ini ya, itu sangat mendukung buat kita untuk mendapatkan pekerjaan dan mengembangkan bisnis yang kita sendiri. Nah, oke, pemirsa, baik, terima kasih untuk Kak Ainun sendiri sudah jauh-jauh datang dari Genuk ya, tekan Demak loh, datang di Kendal yang panasnya pol tak lemis. Kamu kalau tahu Genuk juga sepanas ini. Oh bener deh, panas kayak gini. Sepanas ini, karena kan deket sama laut juga ya. Oh iya. Deket sama pelabuhan, jadi ya panasnya tipis-tipis lah kalau sama Kendal. Plus 12 lah. Tipis gitu lah. Plus 12 sama Kendal. Nah sebelum kita akhiri nih Kak, mungkin ada pesan-pesan Kakak tersendiri dari para mahasiswa baru, adik-adik kita yang ingin menginjakkan kaki di Politeknik ini dan akan mau mengikuti jejak-jejak kakak tingkat mereka yang sudah diterima magang. Nah itu saran-saran dari kakak itu gimana sih Kak? Oke. Saranku buat yang masih maba, perbanyak pengalaman. Walaupun pengalaman itu nggak cuma di organisasi aja, tapi kalian bisa mengikuti kuliah umum yang diadakan kampus, terus mungkin event juga yang diadakan kampus seperti kayak pengabdian masyarakat. Nah itu juga pengalaman juga. Intinya ketika kamu masih semester 1, 2 itu banyak banget pengalaman
tentang apa ya? Ya tentang kemasyarakatan atau tentang dunia furniture yang ada di kampus gitu. Nanti setelah magang kamu lebih ke kalau magang ya lebih ke learning more sama do more sih. Jadi kasih tahu capability kamu ke industri tersebut bahwa kamu tuh sebenarnya mampu gitu. Bahwa kamu nih udah belajar tentang ini aja loh. Oh, kamu tuh udah bisa ini aja. Itu tunjukkan kemampuan kamu biar nanti ketika mereka dibutuhkan ketika mereka butuh karyawan atau pegawai atau staff itu bisa merekrut kalian gitu. Jadi ya itu more sama do more tetap rendah hati juga sama kayak aku ini kan kemarin magangnya sama sekarang posisi di pekerjaan itu kan beda gitu ya. Ya itu mungkin itu juga ada salah satu mm, nilai plus sekali ya ketika aku udah menunjukkan kemampuanku. Oh ternyata eh, kayaknya aku dibutuhin deh di BPIC, makanya aku diambil staff di BPIC kayak gitu. Jadi lebih apa ya, lebih tunjukkan aja kemampuan kalian sama apa ya, cukupnya dimaksimalkan lah gitu. Terus banyak belajar, banyak tanya mau kerjaan apa, karena kan banyak yang bilang aku tuh magang gabut loh gitu, aku magang nggak ngapa-ngapain gitu, aku nggak tahu tugasku ngapain. Ya karena mungkin industrinya juga bingung ya mau ngasih tugas apa ya nih ke anaknya gitu. Jadi kalian aja yang lebih aktif gitu. Biarkan industri itu ngasih apa ya, tetap ngasih tugas gitu ke kalian. Kalau memang kalian gak dikasih tugas, ya udah belajar ke yang lainnya. Contohnya belajar mungkin di lapangannya atau pengenalan kayunya atau yang lainnya. Pokoknya jangan sampai nganggur lah ketika magang gitu dan dimaksimalkan aja gitu. Jadilah seperti itu buat adik-adik kita yang mungkin mau masuk di sini dan mungkin akan melanjutkan di dunia industri. Iya. Intinya jangan minder lah ya kak, jangan minder, tetap percaya diri, tapi tetap rendah hati ya. Betul. Wah, itulah dua hal yang sangat penting ya. Nah, sama ini sih mungkin optimalisasi LinkedIn ya. Jadi aku tuh juga salah satu yang apa ya mendapat keuntungan lah dari ketika aku optimalisasi LinkedIn gitu. Jadi ketika kamu masih semester 2 atau semester 3 itu dia mulai aja download LinkedIn terus bikin postingan aja tentang karir kamu, tentang kegiatan-kegiatan kamu apa aja di sana. Terus juga follow aja orang-orang yang memang berkecimpung di dunia furniture, karena waktu itu aku juga beberapa mendapat tawaran pekerjaan itu juga dari LinkedIn gitu. Ketika aku ngeposting terus aku juga udah bilang kalau omanya aku sudah lulus nih dari politeknik ini, terus aku juga udah pernah magang di bagian ini nih. Nah, siapa tahu nanti recruiters ini tahu kalian, tahu kegiatan kalian itu dari LinkedIn itu gitu. Oh, ini anak ternyata sesuai sama apa yang aku cari, akhirnya dikontak lewat LinkedIn. Nah, itu juga merupakan ya bisa lah menjembatani kalian gitu ke dunia kerja gitu. Baiklah, seperti itulah kira-kira buat para penonton atau khusus adik-adik kita ya. Ikut mau kesini lah datang ke sini. Download, tapi jangan lupa download LinkedIn. Dan ikutilah kayak kalau Telegram gimana kak? Telegram itu aku nggak pernah ngikutin ya. Kalau teman-teman biasanya dia itu sih paling di LinkedIn itu. Gimana aja ya? Sebenarnya. Tapi nggak wajib ya. Ini cuman tips and tricks aja dari aku karena aku juga ya mendapat apa ya keuntungan dari situ. Jadi aku membagikan ke kalian gitu. Oke, wah. Ini sangat banyak banget ilmu yang kita dapat dari Kak Ainun. Kak Ainun yang sudah jauh-jauh datang ke sini bergabung. Banyak banget ilmu yang kita dapat dan banyak banget cerita-cerita dan sharing-sharing yang sangat bermanfaat dari Kak Ainun. Dan terima kasih Kak Ainun sudah datang dan sempatkan diri datang ke sini. Iya, sama aku juga masih belajar banyak gitu ya. Jadi kita lebih ke sharing pengalaman aja kalian, sama-sama belajar kalian di sini. Wah, banyak banget nih ilmu yang kita dapat dari Kak Ainun itu sendiri tentang bagaimana
kita di dunia industri itu sendiri sangat bermanfaat dan sangat berdaging sekali ya bagi kita sendiri dan para penonton dan semuanya yang sudah menonton. Dan terima kasih Kak Inon sudah datang bergabung berbagi pengalaman dengan kita di sini. Terima kasih Kak. Sama-sama. Aku juga banyak belajar di sini ya. Ya kita sama-sama sharing-sharing lain yang belajar lah Iya. lama-lama. Ya. Semoga podcast season kali ini bisa membantu pengetahuan kita berbagi terkhusus bagi semua mahasiswa di Polifonica itu sendiri dan semua yang menonton atau mendengar podcast suara Polifonica di seluruh dunia Indonesia lah. Dan sampai jumpa di episode suara Polifonica podcast selanjutnya. Saya Mbak Satria sebagai host dan narasumber kita Kak Ainun pamit undur diri dan terima kasih.